tries to play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti diskusi virtual untuk kali ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Ekonomi Sektor Publik, Bapak Haji Otong Husni Taufik SIP MSI, dan tak lupa kepada seluruh teman-teman kelas CKL yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Suryadi dengan nomor NIM 3506210083 yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai peran pemerintah tentang alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami antara lain Regina Maharani dengan NIM 3506210012, Rahma Aulia Karisma dengan NIM 3506210039, Muhammad Nur Salim dengan NIM 35060123, Ilham Mawardi dengan NIM 3506210075, Suryadi dengan NIM 3506210083, Abdul Rahman Nurholis dengan NIM 3506210155, dan Fahmi Muhammad Firdaus dengan NIM 3506210140. Definisi pemerintah. Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti luas, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis, murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Fungsi yang kedua, pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Dan fungsi yang ketiga, yaitu pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan dan juga sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, dan mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka peran alokasi dapat diartikan sama dengan peran produsen. Adapun contoh nyata dari pemberlakuan peran alokasi atau produsen ini ialah dengan menyediakan fasilitas penerangan, sarana prasarana jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Peran pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, fasilitas penerangan, dan telepon. Peranan distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan itu sendiri. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Namun masalah keadilan ini tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu ekonomi oleh karena masalah keadilan tergantung daripada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu peranan tersebut kita kenal dengan nama fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sehingga pada intinya, fungsi alokasi memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik. Mekanisme distribusi melalui anggaran memasuki era desentralisasi atau dikenal dengan Big Bang Decentralization yang dimulai pada 2001. Pemerintah pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah atau Pemda. Untuk itu, pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme seperti dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana bagi hasil atau DBH. Ketiga dana pertimbangan tersebut mempunyai tujuan dan natur atau sifat dasar yang berlainan satu sama lain. Semua dana pertimbangan tersebut disalurkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, Pemda harus mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR. Di samping itu, kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu mempengaruhi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Namun ada pun juga grafik distribusi anggaran, mekanisme penyalurannya sebagai berikut. Adapun juga bank pelaksana lembaga lingkoge, perusahaan, dan UMKM. Baik, kita lanjutkan presentasi yang selanjutnya mengenai materi stabilisasi. Setelah kita memperhatikan dan mendengarkan presentasi sebelumnya mengenai peran alokasi dan juga distribusi, maka sekarang yaitu tentang stabilisasi. Nah, stabilisasi politik atau lebih identik stabilisasi politik ya. Nah, ini merupakan aspek penting untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, di mana pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan pemerataan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menumbuhkan ketentraman di tataran akar rumput. Nah, di sini saya ambil suatu pakar ahli dalam stabilisasi politik. Beliau bernama Simon Martin Lespat ya, dalam bukunya Political Man mengatakan bahwa kestabilan sistem politik akan meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi. Akan tetapi yang terjadi khususnya saat ini, nah kita melihat kestabilan politik ini turun. Nah, ini dikarenakan apa? Mungkin kurangnya pemberdayaan tentang stabilisasi politik. Nah, di sini pemerintah juga program-programnya ada yang tidak sesuai target, dalam artian tidak terlaksana. Mengapa demikian? Dikarenakan ya memang kurangnya kestabilan politik, kestabilan atau stabilisasi politik. Demikian
pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk selanjutnya kita bisa didiskusikan di WA Group Ekonomi Sektor Publik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.